melihat kelahiran Nabi itu, apa substansinya? Kalau kita melihat sejarah bahwa substansinya itu dikarenakan saat itu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi terjadi perang salib antara orang yang beriman dengan orang-orang Nasrani. Nah, waktu itu orang-orang beriman itu kendor semangatnya. Lalu diperingatilah sejarah perjuangan Nabi dari lahirnya sampai akhir hayatnya, bagaimana beliau membela Islam. Akhirnya tumbuh semangat jihadnya, tumbuh keberaniannya, tumbuh. Akhirnya umat Islam bisa menguasainya. Itu substansinya. Artinya secara umum substansinya adalah menjadikan Rasulullah itu dijadikan ittiba, dijadikan sebagai idola, bukan yang lain. Apa artinya kalau kita itu mengelu-elukan, menjunjung Nabi kita Muhammad, tetapi aturan-aturannya diinjak-injak, dari gunanya. Jadi substansinya bukan sekedar seremonial tiap tahun, bukan begitu. Tapi apa yang kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah sudah berfirman menunjukkan kepada kita bahwa Nabi itu contoh yang terbaik dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Sudah diberitahu oleh Allah kita. Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, menunjukkan kepada kita Rasulullah itu contoh yang terbaik dalam segala hal. Islamnya, akhlaknya, perjuangannya, keadilannya dan lain sebagainya. Itu hendaknya kita bisa termotivasi oleh apa yang dilakukan oleh Nabi. Apalagi kalau kita lihat Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah mengatakan kepada kaum muslimin, termasuk pada kita. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Kalau bukti cinta kepada Allah, maka mengikuti Rasulullah. Maka di Muhammadiyah itu selalu begitu. Melakukan amalan-amalan itu selalu didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kata Allah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ini kita akan diberi pangkat oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah namanya waliullah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu bukan orang yang tidak sholat begitu, bukan. Kekasih Allah itu adalah orang yang takwa, yang dekat kepada Allah. Diberi pangkat itu tidak mudah itu. Punjul diampuni. Di sini sudah kita kelihatan. Berarti kita mengikuti Rasulullah itu sudah benar. Ittiba kita. Maka di dalam melihat maulid Nabi itu di situ substansinya. Apakah kita sudah bisa mengikuti Rasulullah atau tidak? Itu yang terpenting. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat sekarang tentang pandangan orang-orang non-muslim kepada Nabi kita. Seorang bernama Michael Hart itu membuat sebuah buku
yang diberi judul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Justru yang ditempatkan ranking 1 itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Sehingga diprotes oleh teman-temannya itu. Kenapa menempatkan Muhammad dalam ranking 1? Karena dia bukan orang muslim. Nah, karena kejujurannya ini, akhirnya mengakui bahwa Muhammad pengaruhnya luar biasa sampai sekarang. Bahkan namanya saja tidak pernah berhenti disebut. Kalau misalnya Surabaya adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini belum. 2 menit kemudian di sini nyebut. Nganjuk belum. Kira-kira 3 menit kemudian di sana baru disebut. Terus berputar sampai subuh lagi. Tidak pernah berhenti. Pengaruhnya luar biasa, apalagi sekarang ini di luar negeri itu orang-orang mu'alaf itu luar biasa. Non muslim masuk Islam itu luar biasa. Karena agama yang masuk akal itu agama Islam. Gereja-gereja sepi di sana. Malah yang ramai sekarang ini muslim-muslim yang baru-baru luar biasa. Karena sudah diketahui banyak dibully umat Islam itu ternyata. Nah, akhirnya tahu kebenaran itu, banyak orang masuk Islam. Oke, itu adalah terkait dengan kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan keadilan, keadilannya kayak apa? Kalau kita sekarang mendapatkan keadilan itu sulit di dunia ini. Apalagi produk-produk manusia, yang produknya Allah saja masih banyak dilanggar, apalagi produk-produknya manusia. Cari-cari keadilan itu sulit sekali sekarang. Lah, ketidakadilan itu juga sudah pernah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan berjuta-juta tahun yang lalu. Kita lihat peristiwa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seorang nabi yang sangat tampan. Bukan orang wedok ada yang delok Nabi Yusuf kebimbang Mas. Sampai digambarkan dalam Quran itu saking terpesonanya melihat Nabi Yusuf itu ngiris buah sing diiris tangane gak kerasa. Luar biasa. Sampai bojone raja kebimbang. Nah, bojone raja ini ngatur ya apa isane berduaan di dalam kamar. Dan itu betul terjadi, betul diatur strateginya. Akhirnya Yusuf dengan istri raja tadi berada di dalam kamar. Nah, istri raja ini ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi karena Yusuf ini zikir, Yusuf ingat kepada Allah, Yusuf ma'rifatullah, mengenal Allah, bahwa Allah adalah melihat dirinya. Bagaimana ketika dia melakukan kemudian dilihat oleh Allah, maka dia tidak mau melakukan melayani istri raja, justru dia lari dari kamar itu dan dikejar oleh istri raja itu, sehingga ditarik kainnya sobek bagian belakang. Kamar dibuka, di depan kamar ada sang raja. Akhirnya ribut, dibalik oleh istri raja tadi. Ini loh Pak, orang yang mau memperkosa saya, orang kurang ajar. Kira-kira begitu. Dibalik. Akhirnya disidang. Ternyata Yusuf tidak bersalah. Dengan bukti apa? Dengan bukti kainnya yang sobek bagian belakang. Jadi ceritanya Yusuf tadi dengan sobek bagian belakang berarti benar. Berarti Yusuf tidak memperkosa. Kalau bagian depan, oh pasti memperkosa. Akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara. Kenapa? Untuk menutupi aibnya kerajaan. Dari zaman dulu sudah tidak ada keadilan, apalagi sekarang. Nah, bagaimana Rasulullah dalam menegakkan keadilan? Rasulullah dalam menegakkan keadilan itu tanpa pandang bulu. Kalau yang berperkara itu misalnya dari keluarga akan dieksekusi, walaupun itu istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dalam pernyataan Nabi
Beliau mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, lakotok tu yadaha, sungguh aku potong tangannya. Luar biasa. Jadi Rasulullah tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Kalau sekarang ya sama aja di mana-mana. Kalau yang berperkara adalah musuhnya rezim, ya sudah pasti cepat dieksekusi. Tapi kalau yang berperkara adalah kelompoknya rezim, ya lama, bahkan bisa hilang perkara itu. Jadi keadilan itu seperti itu. Tidak ada keadilan zaman sekarang, sulit. Makanya Rasulullah tadi begitu, menegakkan keadilan walaupun yang melakukan kesalahan adalah anaknya akan dieksekusi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh keadilan yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, itu diharapkan menjadi ittiba, menjadi pengikut. Dalam hal perjuangan, misalnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Walaupun dia tidak menggunakan kekerasan, pengaruhnya luar biasa sehingga banyak orang tertarik mengikuti Rasulullah. Nah, ini akhirnya juga kalah kabut. Orang-orang di pemerintahan Quraisy saat itu juga bingung, resah, politik menjadi panas. Akhirnya berpikir pemerintah Quraisy itu bagaimana menghentikan dakwahnya Nabi. Dikasih iming-iming macam-macam supaya dakwahnya berhenti. Apa jawab Rasulullah? Beliau bilang, seandainya kamu dapat meletakkan matahari di tanganku, di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan berhenti untuk mendakwakan Islam ini sampai Islam harus dimenangkan atau aku harus binasa karenanya. Walaupun halangan-halangan itu menghadangnya, sampai pernah akan dibunuh dan lain sebagainya, tetap dia istiqomah. Nah, ini yang dulu itu ditanamkan pada orang-orang yang berperang melawan tentara salib, bangkit semangatnya. Ya, itu adalah perjuangan Nabi tanpa lelah. Bahkan ketika diperintahkan hijrah, dia harus berjalan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilo. Luar biasa, kendaraan kan cuma unta aja. Dan itu dilaksanakan, bahkan dikejar-kejar, tapi diselamatkan oleh Allah, masuk gua. Lalu gua itu tiba-tiba ada sarang laba-laba itu membuat rumah di situ, sehingga logikanya tidak mungkin ada orang masuk di situ. Seandainya ada orang masuk, pasti tidak akan ada sarang laba-laba di situ, karena pasti rusak. Itu penyelamatan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Tapi beliau tetap istiqomah dalam mendakwakan Islam, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan akhlak. Terkait dengan akhlak, kita bisa tiru. Tapi akhlak ini juga bisa kita lihat, akhlak ini sebelum Islam jaya atau sesudah Islam jaya. Itu jadi penting. Ketika pada suatu hari Rasulullah pergi ke masjid, di tengah jalan diludahi oleh orang kafir. Lalu Nabi tidak balas, diam. Lalu hari berikutnya sama, diperlakukan sama, diludahi. Nabi tetap diam, tidak membalas. Kenapa seperti itu? Ya boleh jadi karena yang dihina adalah pribadinya, bukan Islamnya.